Hai friends, welcome back to my channel. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat ya teman-teman. Hari ini gue nggak sendiri, gue bersama dengan Civania. Halo. Yeay. Dia satu tamu yang diimport langsung dari Import, kayak sapi import ya. diimport langsung dari benua Oceania. Aku mau nanya nih, Cici masih ingat gak total biaya selama kuliah di sana? Jadi untuk pendidikannya aja. Pendidikannya aja. Tiap jurusan beda-beda, yang pasti. Tiap university juga beda-beda. Aku ngomong dari sudut Monash. Jadi kalau mungkin mau cari yang kuliah di bawah itu sebenarnya banyak yang kuliah yang mungkin lebih affordable. Jadi yang kalau nggak salah ingat pas aku masuk itu biayaku 26.000 1 tahun. Oke. Jadi mereka hitungnya itu per tahun. Jadi kalau mereka kasih biaya itu per tahun. Ada yang kadang keluarin per tahun, ada yang keluarin berdasarkan per unit. Jadi harus ngitung sendiri. Lebih jelasnya bisa tanya agent pendidikan, mereka lebih bisa ngitungin. Cuman kalau aku waktu itu memang ada harga per tahun, jadi per tahun itu 26.000 untuk tahun pertama. Tahun pertama, dan kita bayarnya tetap per semester. Jadi mereka akan bagi dua. Jadi kita bayar per 6 bulan, yes. 13.000. Setelah itu setiap tahun mereka akan ada kenaikan. Aku lupa berapa persen. Oh iya. Yes. Kalau nggak salah sekitar 10% atau 1%. Aku lupa. Aku totally lupa. No. Signifikan banget perubahannya. Aku totally. Tapi benar-benar signifikan. Jadi pas aku bandingin. Berarti 10%. Tapi nggak signifikan. 26.000 berarti kalau naik 10% tambah 2.000 ya? 2.500. Mungkin kurang dari itu, 5% atau? Oke. Well, tapi jelas signifikan. Dari 26.000 kalau nggak salah aku lulus sudah hampir 30.000 kalau nggak salah. Oke. Begitu. Jadi tahun pertama 26.000, tahun kedua kita bulatin jadi 30.000. Kan 2 tahun? 2 tahun, tapi aku karena mid year intake, jadi aku kena 2 kali penaikan. Oh gitu? Yes. Oh, total biaya biaya 2 tahun. Kayaknya kalau aku hitung-hitung kira-kira let's say 550. 55.000. Jadi kayak anggap aja 26.000 dikali 2, 52.000. Mungkin dengan kenaikan sekian-sekian jadi 55.000. 55.000 sekali untuk S2 2 tahun. Monash University Education. Ini education, karena kalau jurusan lain bisa jauh lebih tinggi harganya. Oh gitu. Jadi education sebagai salah satu yang lebih affordable dibandingkan yang lain. Apa in the middle? In the middle mungkin in the middle. Mungkin. Karena contohnya kamu kalau kalian kuliah dokter atau nursing. Oh no. Accountant, bisnis itu mereka udah jauh di atas. Oh iya. Ya. Accounting, yes. Accounting atau bisnis, either one itu sudah. Iya kalau dokter sih pasti di sini juga mahal banget dokter. Kuliah pun bisa sudah 30.000, 40.000. Jadi jangan kaget 1 tahun. Ya. Jadi tergantung, satu kuliah itu tergantung jurusan. Iya pasti. Kedua tergantung kuliahnya di mana. Dan government di sana mereka sebenarnya udah ada kayak standarnya juga. Jadi mereka pun juga nggak bisa terlalu mainin harga gimana banget. Menurutku. Semoga nggak salah. Berarti Cici kenapa ada sempat gak kepikiran untuk ke Melbourne University? Enggak, karena mahal. Jadi karena singkat padat jelas. Karena mahal. Karena sebenarnya gini, aku kan memang aku tuh awalnya tuh mau ke Aussie karena pertama dekat sama Indonesia, kedua sebagai salah satu pilihan dari LPDP. Betul. Terus habis itu kan kayak gue galau banget kan, gue mau LPDP. Cuma aku tahu nih karena susah banget seleksi LPDP-nya itu. Tahu, yes. Dan dikit banget yang kepilih gitu kan. Dan kayak abis itu gue liat Instagram story-nya Civania kan di sana kan udah follow Fania Januari ya. Sekarang bulan Januari. Jadi gue liat banget kan kayak Civania tuh Instagram story-nya di Aussie segala macam. Terus kemarin terakhir juga sempet kan Cici keluar dari kantor, yang sekitar selesai kantor kan Cici juga bilangnya mau ke Aussie gitu kan. Jadi kayak
aku nanya-nanya segala macam, dan dari sana pun aku juga baru tahu soal WAV. Aku taunya LPDP sama Australian Awardee gitu, karena menginspirasi ya saya. Sangat menginspirasi saya sekali ya, dan teman-teman juga nanti akan ya. Dan nah dari sana aku baru tahu WAV gitu dari Shivani ini, karena kayak agak sulit banget, maksudnya kayak gue memperkirakan agak cukup sulit untuk masuk LPDP, dan juga kalau dapat pun kuliah di sana kita nggak boleh balik lagi ke Aussie selama 2 tahun kalau nggak salah ya kan. Kalau misalnya karena kita pilih kontrak, jadi kalian selesai kuliah langsung balik ke Indonesia. Nah, maksudnya kan kayak konsep LPDP sama AS ini kan sebagai kayak LPDP kan kayak kita tuh dibayarin sama pajak-pajak orang dalam negeri ya kan? kita, yes. Kayak maksudnya jadi kalian keluar diharapkan untuk kembali dan membangun negara, berkarya di negara gitu. Indonesia gitu kan. Dan kayaknya maksudnya takutnya gini loh, kalau gue udah kuliah sana, udah PW di sana, maunya lanjut, istilahnya kayak gitu. Jadi kayak aduh kalau balik lagi aduh gimana ya, kayak dengan kehidupan yang sama lagi gitu. Maksud aku tuh makanya aku interest sama WAV ini. Betul. Kayak gitu sih. Oke, berarti pengeluaran di sana waktu kuliah itu 55 sekitar ya 55.000 2 tahun. Itu untuk kuliahku. Itu kurang lebih kalau dirupiahin 550 juta kan. Ya ampun, gaji kalian berapa guys untuk kalau misalkan mau itu kan? Aduh. Tapi maksudnya dengan maksudnya kerja part time sudah cukup membantu ya Ci, maksudnya untuk living cost di sana gitu sama kan? Ya, living cost karena kerjaku, aku bilang aku termasuk diberkahi lah ya, kerjaku termasuk oke selama aku kuliah ini. Kerja apa? Aku ngajar piano. Oh, ngajar piano. Ngajar piano, yes. Gitu. Berarti dari mulut ke mulut tuh, maksudnya kayak aku di sekolah musik. Oh. Jadi di salah satu sekolah musik di sana. Okay. Jadi ngajar piano, terus ya ngajar piano aja sih. Oh, ngajar piano di sekolah musik. Ngajar piano, yes. Jadi kayak pekerja tetap di sana dong. Kontrak. Dia tergantung kontrak juga sih, memang kita ada kontrak, semua jelas. Kalau di sana itu ada kerja cash on hand, tapi kerjaku yang ini jelas ada kontraknya. Dan memang aku pertama ditawarin untuk kerja sekian hari, kalau nggak salah 2 hari kalau nggak salah waktu itu. Sama si student? Pas student ya. Oke. Kalau nggak salah 2 hari, terus nambah jadi 3 hari, ya udah stop di sana karena kita ada limit juga 20 jam per minggu, roughly. Dia bilangnya 40 jam fortnightly, kira-kira 20 jam per minggu. Gitu, jadi mau keep under that. Terus, tadi soal living cost ya. Jadi bisa dibilang living cost di sana aku bisa bayar sendiri. Dan untungnya masih bisa nabung sedikit untuk bantu biaya kuliah. Gitu, meskipun ya harus benar-benar tight on budget juga. Menderita banget gak Ci? Maksudnya selama jadi student di sana. Jadi maksudnya udah nggak, maksudnya sponsor dari orang tua, hanya pendidikan kan, segala macam sisanya Cici yang ngurus sendiri kan? Ya, bisa dibilang gitu. Itu pun menderita banget gak? Nggak yang banget, cuma memang the struggle is real guys. Maksudnya waktu lulus itu puasnya itu puas banget gitu, kayak dibanding mungkin dengan yang LPDP atau AS ya, mereka juga berjuang, cuma karena mereka mungkin lebih nyantai ya, dan karena dapat pemasukan dan mereka nggak boleh kerja. Ya betul, karena mereka udah dapat pemasukan, jadi mereka fokus kerja, sedangkan aku fokus kuliah. Mereka fokus kuliah. Fokus kuliah, sorry, salah kebalik. Sedangkan kalau aku satu kuliah, kedua kerja, ya aku harus sosialisasi juga. Dan keempat juga karena tinggalku cukup jauh dengan kampus. Kenapa? Karena aku memang dari waktu working holiday udah tinggal di rumah saudaraku ini, jadi kayak sudah nyaman dengan lingkungannya dan ya sudah nyaman. Jadi ya harus transport lumayan memakan waktu gitu. Jadi pas lulus bukan menderita ya, dibikin enjoy aja. Cuma memang segala sesuatu harus dipikirin. Ada in one point kayak aku harus benar-benar membudget apa yang aku keluarkan gitu, sampai aku mau do something, misalnya mau beli something, aku yang
no, aku nggak usah, nggak perlu lah, masih ada ini, masih ada itu. Mau beli makanan aja kadang mikir gitu. No, bukan makanan, snacking gitu, snacking gitu. Tapi ya gitu, jadi semua pas lulus itu nggak bisa digambarkan. Terlihat kok dari foto-foto Cici yang sumringah, bunga-bunganya ya kan, terpancar semua kayak, kira selesai juga gitu loh. Oke, berarti Cici setelah dari student visa itu lanjut pakai visa apa? Sekarang kan masih stay? Masih stay di sana. Sekarang aku pakai temporary visa. Temporary visa. Ya. Dari student, terus habis itu lanjut langsung apa ke Indonesia dulu? Aku lanjut langsung karena aku nggak bisa tinggalin kerjaanku, itu dia alasannya. Disponsorin sama itu? No, nggak disponsorin. Cuma okay. Karena memang kerjaku kan memang ongoing terus, jadi aku nggak bisa kayak cuti panjang untuk harus ke Indonesia, liburan atau ngurus ini itu gitu. Jadi dari kerja di sana dari student sampai sekarang masih sama. Berapa tahun tuh posisi pakai sekarang pakai temporary? Agustus 2016, sekarang tahun berapa? 2020 ya. Sudah 3,5 tahun. 3,5 tahun? Kerja di tempat yang sama. Jadi Cici udah pakai visa temporary 1,5 tahun? No, temporary-nya baru 1 tahunan. Okay. Ya. Kira kerja sudah 3,5 tahun tempat yang sama. Dari kuliah 2 tahun, temporary-nya setahun lebih. Oke, jadi proses Cici dari WHV balik ke Jakarta selama kurang setahun. Habis itu lanjut lagi student di Monash University, lanjut lagi nggak balik ya dari student ke temporary langsung bisa urus di sana? Pakai agen? Lebih baik urus di sana. Tadinya mau pakai agen, ternyata mahal. Tapi bisa urus sendiri di sana? Bisa urus sendiri. Pede aja. Pede aja karena temen ada yang ngurus sendiri dan aku pikir why not kita coba. Pede aja. Pede aja. Jadi maksudnya kan aku juga baru tahu kalau misalnya kita bisa ngurus lanjutan dari temporary gitu. Bisa. Betul. Oke, jadi oke. Nah, ini satu pertanyaan yang cukup krusial ya. Cuma sometimes bagi beberapa orang udah tahu jawabannya. Betah nggak Ci di Aussie selama ini? Hah? Banget. Banget. Kenapa? Kalau nggak betah pasti udah pulang dari dulu. Iya betul dari WHV ya. Dari WHV udah mungkin udah baru sebulan udah mau pulang aja. Kayaknya karena Jakarta itu hektik banget. Ya, jadi kayaknya dari dulu pengen sedikit melarikan diri dari kehektikan Jakarta. Dan aku ke kota Melbourne, which is sedikit less traffic, lebih laid back. Apalagi aku tinggal pun juga bukan di pusat kota, kita bilangnya Melbourne CBD. Jadi aku bukan tinggal di pusat kota tapi di pinggiran, which is yang tenang banget. Gitu ya, situ satu. Kedua juga semuanya teratur, itu yang bikin enak. Semua jelas, jadi semua informasi itu ada, kita tinggal cari dan ada. Carinya pun gampang banget. Contoh misalnya baru datang, kalian mau buka bank account, kalian mau beli nomor, kalian mau bikin nomor pajak, semua itu gampang dan jelas. Itu dan udaranya juga enak di sana, lebih bersih. Kecuali sekarang kebakaran. Lagi bushfire ya. Betul. Betah ya, jadi betah banget. Soalnya aku juga, karena kan aku udah rencana ke sana, cuma maksudnya WHV kan setahun doang gitu. Maksudnya maksud aku tuh consider kalau misalnya aku nggak betah selama setahun aku langsung balik. Cuma kalau aku betah, aku mau lanjut. Kayak gitu, kayak Cici juga. Kayaknya nggak ada yang nggak betah deh guys. Kebanyakan juga begitu sih, meskipun semua kayak mau lanjut. Meskipun mereka struggle, tapi mereka juga tetap bilang mau second year, mau apa, mau ini segala macem. Cuma kembali lagi ya, karena aku juga ada pernah ngomong sama orang juga kayak dia itu kenapa pulang WHV karena lebih baik lanjutin di Indonesia. Misalnya tiap orang ada yang begitu ya. Tiap orang beda-beda. Orang mungkin beda-beda. Ada yang memang kesana for the sake of experience. Ada juga yang ngumpulin modal balik Indo buka usaha. Ada yang memang kekeh mau tinggal di sana. Jadi kita nggak tahu jalan kita gimana. Tapi 90% orang bilang ke sana tuh mau balik lagi ke sana. Kangen banget segala macam. That's real. Kita kan jadi sangat tempting banget untuk ke Australia gitu sih.
kesimpulannya nih, apakah Cici merekomendasikan para penonton ini untuk mencoba WHV, untuk mencoba untuk tinggal di Aussie? Yes. Tergantung kalian lagi. Kalau kalian memang mau challenge, mau new experience, nggak ada salahnya nyoba WHV. Toh kalian nggak suka, setahun balik. Nggak nyampe setahun pun kalian juga boleh balik, nggak ada yang maksa kalian harus setahun. Cuma aku jamin, sekali kalian pergi, suka nggak suka, kalian akan merasakan something, ya new experience yang kayak aku bilang gitu. Karena hidup cuma sekali. Betul. Aja pertanyaan lagi. Boleh. Bule di sana. Wow. Di sana tuh nggak, aku pernah dengar tuh kalau di sana itu ternyata banyak banget orang Indonesia dan maksudnya tuh kayak sometimes ngalahin bule-bule di sana. Sama nggak Ci? Sama apa yang Cici experience di sana? Karena tinggal di Melbourne dan Sydney, yes banyak orang Asia. Menurut pandanganku, kayaknya orang Sydney, seorang Indonesia banyak di Sydney, banyak banget menurut aku, lebih banyak daripada Melbourne. Di Melbourne sendiri pun kita karena memang multicultural kita bilangnya, jadi berbagai negara dan ras ada di sana, gitu. Kalau ditanya ngalahin dengan orang bule, dikalahkan dengan orang negara lain. Mungkin juga enggak, karena mereka itu mungkin nggak di tengah kota, jadi kita nggak ngelihat langsung begitu. Mereka lebih yang ke pinggir aja lah gitu. Di tengah kota mungkin mereka kerja atau apa. Ada yang memang tinggal di tengah kota juga. Kalau mungkin di negara bagian lain, karena aku pernah dengar kayak di Perth lebih banyak bule daripada kita. Gitu. Kalau di Melbourne sendiri, Melbourne CBD menurut aku banyak orang Asia, banyak banget. Berasa kayak Chinatown. Di Melbourne. Di Melbourne ya, Melbourne CBD-nya, yes. Begitu. Nah itu aja untuk hari ini teman-teman, informasi mengenai gambaran sedikit tentang Australia. Nah thank you banget Civania sudah mau diimport ke sini ya kan, untuk kita tanyain banyak banget pertanyaan yang udah gue tanyain, yang ya pokoknya cukup sangat membantu sih menurut gue pribadi, karena selama ini nanya cuma Instagram doang nih. Iya, ya kan? betul. Dan coba dengan dan sana kan kayak kerja segala macam, jadi takut diganggu dan agak sibuk juga gitu segala macam ya. Nah bagi teman-teman yang mau nanya nih soal gimana kehidupan di Australia, silakan kalian bisa cek dari Instagram Civania. Nanti gue akan kasih kalian Vania Januari disambung semua. Ada juga Vania Travels yang baru. Oh wow. Traveling foto. Oke, nanti gue akan kasih kalian gambarnya, slideshow-nya, dan juga kalian cek di kontak deskripsi di bawah ya untuk mau kontak Civania. Oke, terima kasih Civania. Terima kasih juga buat kalian sudah nonton. Jangan lupa untuk cek vlog gue. Yang lain-lainnya juga travel ya. Tunggu ya Ci, kita bikin vlog bareng di Australia. Di Melbourne kan. Boleh. Oke, teman-teman. Thank you my friend for watching and have a nice day. Bye bye. See you di Australia. See ya.